Halo guys, kembali lagi di channel Orang Resah. Oke, jadi gini guys, kali ini gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Masih ada sangkut pautnya pada video yang terkait media gitu kan. Nah, di sini gue ngambil bahasnya, topiknya itu terkait konglomerat lah, pejabat-pejabat tinggi, pejabat daerah, pokoknya yang mempunyai kekuasaan lebih lah dibandingkan rakyat-rakyat di bawahnya gitu. Konglomerat ya whatever ya sebutan mereka, yang kayak Sembilan Naga lah, apalah, I don't know, but yang gue lihat sih selama dia manusia ya dia sama kayak gue gitu aja intinya. Oke, jadi gue punya keresahan terkait orang konglomerat nih sekarang. Pertama itu di sekitar gue lah, kita simpel aja dulu. Awal-awal kayak nggak tahu ya kenapa orang-orang yang punya orang kaya lah, kita menengah ke atas gitu, sebelum lari ke kekuasaan pasti orang kaya juga pasti punya kekuasaan kan, nggak mungkin nggak. Nah, gue bingung kenapa kayaknya mereka nih agak sedikit menyalahgunakan atas kekuasaannya. Atau ya memang lu banyak uang, tapi bukan berarti lu harus seenaknya hidup gitu dalam menjalaninya gitu. Lu kayak contoh, gue lagi berangkat kerja lah, simple aja. Di depan, pokoknya di daerah gue ini kan banyak orang-orang Chinese gitu kan. Nah, ini ada kaitannya lah kenapa orang-orang kaya, orang-orang konglomerat itu rata-rata Chinese. Ya I don't know, mungkin karena emang filosofinya gitu seperti itu, emang dari dulu terkenalnya. Padahal awal mulanya mereka tuh selalu diinjak gitu orang-orang Chinese ini sama orang pribumi. Cuma makin kesini di Indonesia semakin berkuasa lah orang Chinese ini, menunjukkan taringnya, sehingga seolah-olah mereka yang berkuasa atas Indonesia gitu ya. Gue nggak tahu lah gitu, kayak contohnya Sembilan Naga itulah. Balik lagi yang tadi, contoh simpelnya kayak gue baru keluarnya mau kerja pagi-pagi gitu, atau mau pulang dari kerja, gue bawa motor, terus gue keluar komplek daerah sini. Nah, kan rata-rata punya mobil kan. Nah, parkiran tuh penuh, kanan kiri tuh kayak ya kalau misalkan ada kanan kiri pasti cuma buat satu mobil lah gitu. Kalau misalkan mau ada peruisan gitu tuh nggak bisa, jadi harus ngalah dulu, berhenti dulu salah satunya gitu. Nah, gue kan bawa motor, lah motor gitu kan. Nah dia ini mau keluar rumah juga kalau pagi-pagi itu, mundurin set, entah kenapa bukannya dia ngerapin dulu, minggirin dulu agak ke pinggir, ini malah tetap malang gitu loh. Nah, malang ini gue baru mau keluar gitu, kok dia berhenti lah, dia ngeliat gue gitu. Gue nggak tahu entah dia cuek atau kayak dia ngeliat gue, terus dia buka pintu, bukannya minggirin dulu ya, dia malah tutup pagar dulu, set lah. Terus gue lihat dalam mobilnya, terus gue lihat di rumahnya nggak ada, di pagar tuh memang nggak ada gitu, dia keluar masuk sendiri gitu. Di mobilnya ada orang. Nah, kenapa nggak orang itu aja gitu, atau anaknya atau siapanya itu yang selain dibawa mobil gitu. Nah, kan menghalangi gitu loh. Nah itu tuh kayak apaan sih, ngapa nggak dipinggirin dulu gitu loh. Itu loh salah satu simpelnya. Yaudah gue biarin karena masih pagi gitu kan, ya kali udah emosi kan, ngebuang-buang energi gue gitu. Yang kedua, ya udah pas pulang juga gitu, ya udah datang mau ini malah di tengah-tengah, sama kan gue pulang ya emosi lah gue karena udah sore itu kan. Pak, minggirin dulu bisa nggak itu gitu loh. Dia diam aja loh, kata tin langsung diam aja cuek. Emang tolol emang. Dia, gue tahu lu Chinese, lu banyak uang, tapi bukan berarti lu menguasai jalanan situ gitu loh ya. Gue nggak tahu tuh jalanan punya siapa, tapi bukan berarti lu harus ego lu gitu loh, arogan banget gitu loh, aneh, emang tolol gitu loh. Itu tuh ya,
satu simpel awal-awal video lah. Tuh lari lagi, terus kita berkaca kepada sebuah media di mana rata-rata yang pemegang media itu orang-orang orang-orang kaya lah gitu. Ya Sembilan Naga lah mungkin punya media ini juga, dia punya perumahan properti dan sebagainya. Rata-rata Sembilan Naga punya properti sih. Salah satu, bukan Sembilan Naga ya, selain itu kayak punyalah salah satu orang Chinese, gue nggak tahu dia beneran atau enggak, yang jelas dia ini punya salah satu media terbesar gitu di Indonesia. Dia juga punya partai gitu. Nah orang ini gue nggak tahu ya, memang dia punya media, cuma kayak seolah-olah dia nggak pernah jadi suatu kepala daerah gitu, atau suatu ya yang kemarin dia DPR atau apa, dia nggak menang gitu kan sampai sekarang gitu. Gue juga bingung kenapa, karena dia ada kekuasaan lebihnya, tingginya. Mungkin Sembilan Naga atau presiden lah punya uang yang lebih besar gitu, atau siapapun ya. Ini konspirasi aja sih, kayak membayar ya salah. Mungkin dia karena dia punya pemegang media juga ya, mungkin ada permainan di dalamnya, kita nggak tahu gitu. Gue nggak mau fitnah lebih gitu ya, fitnah memang fitnah, tapi ini konspirasi aja sih gitu. Kayak apa sih kok orang-orang konglomerat ini dikuasai oleh orang-orang Chinese, terus rata-rata si pemegang kekuasaan dia ini arogan gitu, seenaknya dia, kayak nggak punya dosa, nggak punya aturan gitu, mentang-mentang dia punya uang gitu. Ya memang hukum kita memang bisa dibeli gitu, nggak ada buktinya, tapi gue yakin itu ada. Cuma emang jelek aja sistemnya Indonesia gitu. Jadi seolah-olah kita ini gampang dipermainkan lah atas sistem kita gitu. Ataupun mereka juga yang punya sistem, mereka yang paham sistem, mereka lihat celahnya gitu, terus dimainin lah di situ. Ya itulah rakyat yang tolol muncul lah, dimainin gitu, yang kejebak korupsi lah. Kan banyak tuh orang-orang yang kita lihat kayaknya dia sebenarnya nggak korupsi, walaupun kita nggak tahu emang bener atau tidak. Cuma yang gue lihat, gue yakin nih orang nggak korupsi tapi dijebak untuk korupsi gitu kan. Permainan hukum sistem gitu loh, seolah untuk bisa jadi untuk pengalihan isu. Ini banyak banget nih. Ya itulah, media ini digunakan kayak permainan bagi orang-orang atas gitu loh. Nah sedangkan orang-orang bawah ini cuma ngikut-ngikut aja, follow, oh gini, oh gini, oh gitu, demo-demo. Terus misalkan ada pemilu, pilih, dikirain udah dapat dan dia menang, dia korupsi, terus ada merugikan dia, protes, marah-marah. Lah lu yang pilih gitu, harusnya lu mikir. Makanya jadi orang miskin, jangan miskin juga otaknya sama moralnya gitu. Nah terus orang-orang menengah biasanya orang-orang adalah orang yang berpikir, bisa mikir logis, yang orang-orang bisa mikir, oh ini dia tahu benar salahnya, dia tahu fantasi sama realitanya seperti apa. Cuma kebanyakan diem karena mereka takut karena ada sistemnya seperti itu. Dia orang-orang menengah ini rata-rata dia takutnya tuh dia nggak punya jabatan lah gitu kan, terus adalah terdorong untuk menjadi orang menjabat, dikirain dia menjabat, malah ngikut itu sistem. Udah ngikut itu sistem, dia mencoba untuk main rapi, dijebak sama yang punya sistem ini, untuk seolah-olah dia menyuap, seolah-olah dia ngerti gratifikasi, seolah-olah dia korupsi, terus ditangkap. Nah itulah permainan media gitu kan. Entah media buat apa juga, ya itu gitu. Rata-rata pejabat-pejabat kita ini juga gampang banget gitu untuk menggiring suatu masyarakat gitu kan, gampang. Nah masalahnya adalah media ini harusnya punya suatu kebijakan juga gitu, punya regulasinya juga. Nah ada pernah suatu media, gue nggak tahu media atau apa, dia udah diregulasi lah. Cuma masalahnya yang meregulasi juga orang-orang yang bisa dimainin gitu loh. Ya hati-hati aja sih. Gue tau lah, basic gue IT, gue tahu nih dimana suatu celah bagi sistem itu gimana.
di mana dia membuat sistem, dia pasti tahu celah sistem itu gitu loh. Nggak mungkin dia membuat sistem tapi dia nggak tahu celahnya di mana gitu kan. Nah, celahnya itu dia manfaatin gitu. Sama sih ya, pembuat sistem itu ya kita pegang kekuasaan lebih lah, atau pejabat atau apa gitu yang membuat kebijakan. Ini kan kita, ya gue sebut aja sistem yang membuat kebijakan gitu, atau hukum, atau ya whatever, gue nyebutnya sistem gitu, sorry to say. Nah, logikanya ya itu, lu bisa si pembuat sistem itu pasti tahu celahnya sistem dia itu seperti apa gitu, bisa dimainin. Ketika ada orang yang menggunakan sistemnya, nah otomatis dia kena nih. Gue bisa mainin lu gitu, gue punya kekuasaan atas sistem gue, soalnya gue yang punya sistem, gue yang punya kuasa di situ. Nah, disitulah lu kena gitu loh. Ya rata-rata orang tolol si rakyat miskin gitu, miskin otak, miskin ya, miskin aja semuanya gitu. Yang apalagi orang-orang miskin yang kayak nggak punya pemikiran lebih gitu loh, yang nggak punya apa ya, emosi lah, dikit-dikit emosi. Terus ya udah, itu gampang banget dipantik gitu loh. Itu gampang banget untuk dijebak sama sebuah mekanisme atau skenario lah gitu guys. Jadi ya bijak-bijaklah untuk menjalani atau lu memilih suatu pilihan lu, apalagi pemilu. Lu harus bisa berpikir kritis lah sebagai rakyat gitu, apalagi orang-orang menengah dan menengah ke bawah gitu. Nah, jeleknya konglomerat ini, kekuasaannya itu kadang-kadang misalkan dia emang bukan punya sistem gitu, Battery level is 10%. dia punya apa ya, dia yang bukan pemegang sistem, cuma seolah-olah dia diangkat, dia menjabat untuk si pengendali itu sistem, misalkan menteri lah gitu kan. Nah, tololnya entah kenapa presiden memilih menteri, salah satu menteri kita ini kayak orang miskin gitu. Gue lihat kayak orang-orang yang tidak seharusnya menjadi menteri. Ya mungkin dia membeli gelar, memang punya gelar gitu, tapi kan kita nggak tahu apakah itu benar gitu. Sekarang aja presiden Bapak Jokowi yang terhormat atau anak-anak yang menjabat itu aja masih dipertanyakan kan, atas latar belakang pendidikannya gitu loh. Nah itu masalahnya, dia memilih juga gitu sama orang-orang yang tidak pantas untuk memegang suatu kekuasaan. Jadi seolah-olah dia menyelewengkan atau menyalahgunakan suatu kekuasaannya dia gitu. Nah itu ya, tuh tiba-tiba kejebak pinjol lah, tiba-tiba kejebak korupsi lah dia sendiri atas, padahal tuh dia yang membuat kebijakannya, dia yang menjalani sistem, ya emang bukan pembuat, cuma dia juga kena gitu di situ. Ya korup lah tiba-tiba, ya inilah gitu loh. Padahal ya itu yang memang tidak apa ya, kekuasaannya tidak cocok sama orangnya gitu. Memang untuk menjadi sebuah pejabat atau untuk menjadi sebuah pemegang kekuasaan atau menjadi sebuah konglomerat gitu, atau lu mau menjadi 9 naga contohnya, lu harus emang punya latar pendidikan yang benar-benar mateng gitu loh. Nah, bukan pendidikan aja, tapi lu harus juga punya akal sehat lu, empati, simpati gitu. Enggak seolah-olah lu punya kekuasaan, lu arogan gitu, semuanya miskin yang bisa gua atur gitu. Zaman sekarang kan Indonesia udah kayak yang kaya makin berkuasa, makin kaya, yang miskin ya makin diinjak, makin rendah gitu loh. Memang kayak kalau misalkan gue jahat gitu loh, pas COVID kemarin contohnya, kan lu nggak tahu tuh vaksin emang beneran vaksin atau enggak kan. Itu kan semua itu adalah penggiringan suatu media kan, apalagi dokter yang ya kita nggak tahu gitu loh. Ya anggap aja bener gitu vaksin ini gitu ya, dia nggak tahu apa yang masuk ke tubuh kita. Bisa aja dia kayak Bill Gates mau masukin chips dan sebagainya, ya kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas kita dipaksa untuk menerima vaksin itu supaya kita tidak kena COVID kan. Kita digiring ke sana kan. Lu lihatlah arahnya. Itu kan diatur sama siapa sistemnya? Ya kau punya kekuasaan. Mungkin presiden pun tidak punya kuasa pada saat itu. Tiba-tiba terjadi COVID,
ya mungkin para elit global, oligarki dan whatever sebutannya, yang emang orang-orang atas ini, ya gue juga nggak tahu sih orang-orang atas ini kayak gimana, cuma mereka tuh yang gue anggap beyond lah, ya mungkin memuji, cuma pasti gue tantang nih orang-orang oligarki sama orang-orang elit global ini nih. Ya apa ya, mereka tuh karena mereka punya harta lebih aja sebenarnya, makanya mereka bisa berkuasa gitu kan di zaman sekarang. Apalagi ya orang kaya belum tentu kaya memang, cuma balik lagi orang kaya pasti dihormatin gitu kan zaman sekarang. Kayak orang ganteng punya privilege, sama aja orang kaya pasti punya privilege gitu loh, karena mereka punya uang. Nah balik lagi, lu harus bisa ngeliat bedanya, yang dimana orang yang benar-benar punya kekuasaan, pemegang kuasa yang benar-benar kaya akan pendidikannya, kaya akan empati, dia punya rasa dan sebagainya, dia pinter gitu. Sama orang-orang memang dia punya duit, dia punya pemegang kuasa, cuma secara pemikiran, secara empati, simpati, itu sama aja kayak rakyat miskin gitu loh. Lo harus bisa bedain dua pemegang kekuasaan ini gitu loh. Memang sama-sama ribet gitu loh, tapi ya lo harus bisa melihat itu gitu. Mana sih media yang diatur, diskenariokan untuk suatu penggiringan, mana sih media yang benar-benar fakta gitu, lo harus bisa bedain gitu. Apalagi di zaman sekarang manusia itu tidak bisa membedakan yang mana realita sama fantasinya gitu loh. Nah apalagi udah masuk ke zaman AI makin ribet memang. Lo harus tahu lah, AI ini zaman sekarang itu pasti ada trigger dari manusia itu sendiri. Triggernya dari siapa? Ya itu yang pemegang kekuasaan itu yang punya sistemnya gitu. Misalkan gua nih gitu loh, gua punya membuat AI, nge-create lah AI, gua bikin lah AI untuk membuat suatu media dimana bahasanya itu seolah-olah benar, dimana serealistis mungkin, tapi itu AI. Nah gue punya sistem itu kan, berarti gue bisa menggiring manusia-manusia yang menerima atas AI yang udah gue buat dong, media yang atas AI yang udah gue buat gitu loh. Ya itulah logikanya AI itu zaman sekarang, ya harus ingat gitu, triggernya masih dari manusia gitu loh, untuk penyebaran, untuk membuat, untuk apapun lah yang tersebar di internet sekarang, di media-media sekarang tuh AI masih di-trigger oleh manusia gitu. Manusia siapa? Ya itu pemegang kekuasaannya itu gitu. Itu yang bertanggung jawab atas sistemnya yang dia buat atas, ya mungkin konglomeratnya, mungkin pejabat, kita nggak ada yang tahu kan. Nah lu harus bisa melihat itu sih gitu loh. Ya banyak sih sebenarnya ya membedakannya. Lu harus tahu gimana emang itu AI dan sebagainya. Kalau emang ada bener-bener ini dibuat serealistis mungkin, tapi lu ketipu, ternyata tuh hoaxnya itu kayak kasusnya Sri Mulyani waktu kemarin gitu, setelah digantikan sama Pak Baya itu kan, apa nggak mencoreng nama baik gitu. Sebenarnya kalau misalkan Bu Sri Mulyani mau mengkasuskan itu bisa dicari orangnya gitu loh. AI bukan berarti beneran robot gitu. Memang tidak ada regulasi untuk menghukum robot, tapi untuk di zaman sekarang AI itu masih dibatas dan di-trigger oleh manusia itu sendiri. Dia belum bisa untuk membelajar hidup seperti manusia gitu, berpikir, punya akal gitu, belum bisa. Itu aja yang perlu lu ingat gitu loh, sebagai manusia lah. Ya itulah kekuasaan gitu loh. Lu punya duit, lu makin kaya, makin punya kekuasaan. Nah, lu makin miskin, makin diinjak, makin direndahin. Itulah zaman sekarang gitu. Makin bisa manusia itu masih gampang dikendalikan sama sebuah framing media dan sebagainya. Yaitu apa ya lo harus hati-hati lah sebagai manusia gitu. Ya mungkin elit global bedanya sama kita juga karena dia punya duit banyak. Terus karena duit banyak itu mereka punya kekuasaan gitu, seolah-olah mengatur dunia, padahal sama aja gitu loh. Kayak Amerika lah, kenapa kita harus mengkiblatkan lah bahasa kasarnya ke Amerika.
Kenapa juga harus ke Cina? Kenapa juga harus ke Rusia? Ya karena mereka punya kekuatan power, kekuasaan lebih dibanding kita gitu. Padahal kalau lu berkaca sendiri-sendiri ini bagi pejabat ya, bagi yang ada di Indonesia lah. Indonesia itu kaya coy. Indonesia itu indah gitu. Lu punya tambang lu sendiri, lu punya hutan lu sendiri. Kenapa nggak lu manfaatin itu? Gitu loh. Kenapa lu nggak apa ya? Itu untuk mandiri, sebagai negara mandiri aja lah. Lu nggak harus berkaca, nggak harus berdebat atau meminta-minta sama Amerika lah gitu loh. Ya oke, mereka punya power lah, punya nuklir, kita bisa bangun nuklir kita sendiri, bahan-bahannya juga ada kok gitu loh. Apa kurang pendidikannya, untuk apa dibangun universitas dengan jurusan atau fakultas nuklir gitu kan? Ya bangun aja lab nuklir, taruhlah di mana gitu. Memang ada cost gitu, memang kita harus menyewa orang luar yang lebih paham. Nah kalau lu mau nyewa orang luar Indonesia gitu, orang asing, sekedar untuk belajar ngambil ilmunya dari dia, itu it's okay, tapi bukan berarti lu harus mentukarkan suatu nilai bagi Indonesia itu sendiri loh gitu loh. Nah itu kekuatan diplomasi Indonesia gitu loh. Presiden atau menteri luar negeri lah yang terlibat di luar negeri, yang sering ke luar negeri saat ini gitu loh. Lo harus juga tahu sih masyarakat sekarang gitu, kenapa Presiden Prabowo lah kita lihat itu selalu ke luar negeri gitu. Itu karena dia ingin berdiplomasi, ingin berpolitik di luar negeri, ikut ini ikut itu, kayak BRICS lah, ikut inilah lah. Oke, gue salut lah lu Indonesia, Pak Prabowo, untuk ikut BRICS gitu loh. Karena kita ingin tidak tergantung sama dolar gitu loh. Itu it's okay, bagus lah itu. Jadi kita punya dua kaki lah gitu loh. Nah tapi lo harus juga ingat, di situ dia berdiplomasi. Dalam sebuah diplomasi itu pasti ada trade, ada yang ditukar gitu loh. Misalkan kayak kemarin lah ke Brazil atau apa, itu kan lo lihat lah, bahasa Portugis ingin menjadikan bahasa kayak bahasa Inggrisnya, kayak dibikin bahasa Inggris apa sih, diwajibkan untuk dipelajari di Indonesia, bahasa Portugis gitu. Itu kan pasti ada trade dong, Indonesia menukarkan apa ini ke Brazil gitu kan. Nah dengan berbahasa itu gitu loh, bahasa Portugis, jadi kan trade-nya di situ tuh. Mungkin Brazil ada yang mereka inginkan, terus Indonesia juga inginkan di negara Brazilnya gitu, kita nggak tahu gitu loh. Ini kayak misalkan ya mungkin diplomasi terkait pertambangan, dan kita nggak tahu, tiba-tiba kayak ada berita kemarin itu di dekat Mandalika ternyata ada tambang di mana, ya gue nggak tahu sih benar atau enggak. Tambangnya ini punya yang benar tuh dekat Mandalika punya tambang ilegal, tapi yang gue nggak tahu ternyata tambang itu milik Vietnam gitu, negara asing lah. Itu kan mungkin suatu trade gitu loh, satu pertukaran di mana di situ ada, waktu itu pernah ada mungkin kerjasama luar negerinya, kita nggak tahu, kita tidak bisa menyalahkan itu. Cuma yang pasti, yang jelas, dalam suatu diplomasi menteri luar negeri atau presiden itu sendiri, itu pasti ada nilai tukar gitu loh. Namanya juga kayak berdagang lah. Lu mau beli punya gue nggak berapa persen, ya udah gue kasih lu berapa persen atas uang ini. Atau gue pengen bangun, misalkan orang luar, orang Amerika atau orang mana lah, orang asing ingin bangun sebuah pabrik gitu di Indonesia, udah bangun pabrik tapi Indonesia turunin ya suatu utang, misalkan utang musnya gitu, kita nggak tahu gitu loh, turunin ya bunganya atau lunasin lah bunganya. Tapi gue orang misalkan yang ke Jepang, Jepang ini ingin membangun pabrik atau apalah gitulah, tapi biaya-biayanya dari ini di Jepang semua, cuma Indonesia cuma pengen utangnya dilunasin, misalkan seperti itu contohnya, utang musnya. Itu bisa, itu kan nilai tukar gitu loh. Itu maksudnya peran kita sebagai masyarakat harus tahu nih, kunjungan presiden atau menteri luar negeri ke luar negeri itu, atau misalnya orang luar ke sini, itu pasti
itu diplomasi namanya ya, tapi di dalam diplomasi itu pasti ada nilai tukar gitu loh, ada yang ditukarkan, ada kerjasama lah yang saling menguntungkan bagi dua negara ini dalam suatu diplomasi itu. Ya lo harus tahu lah itu intinya dalam kenapa mereka sering keluar negeri itu gitu loh. Nah cuma ya itu gue cuma pengen kalian tahu lah gitu, ngapain orang-orang punya pejabat-pejabat tinggi seperti presiden atau menteri luar negeri atau siapapun lah yang ke luar negeri atau orang luar yang ke Indonesia itu pasti berdiplomasi gitu. Itu ada nilai yang ditukarkan gitu, atau trade atau apapun lah yang kita gue jelasin gitu, contoh-contohnya gitu ya, kalian harus tahu lah gitu. Atau kayak waktu itu Apple pengen membangun pabrik di Indonesia, cuma Apple ingin berapa persen lah pada stop Indonesia nggak setuju, nggak jadi gitu. Jangan kayak misalnya yang kayak ini apa ya waktu itu ya, lupa lagi. Pokoknya itulah gitu. Intinya itu guys, jadi orang-orang yang punya kekuasaan, pemegang kekuasaan ini seperti ya contohnya presiden atau kepala daerah pun aja punya kekuasaan kan. Nah mungkin dia kalau memang bagus, dia bagus gitu loh gitu, dia masih punya pemikiran gitu ya. Ada lah RT RW yang memang cuma lulusan S1, cuma S1 nya nembak, terus ijazah SD SMP nya cuma nembak juga, terus karena dia dipercaya banyak masyarakat diangkat, itu ada gitu. Tapi balik lagi, dia bisa nggak apa ya, ngelit gitu, mau mimpin lah ya, kepemimpinannya bisa dinilai lah nggak gitu, enggaknya gitu. Untuk kelas RT RW, untuk kelas ke atas lagi kayak gubernur, camat, bupati, itu juga harus pintar juga, jangan dikit-dikit korup gitu kan. Nah gue yakin juga setiap kepala daerah ini ada korupnya gitu. Korup itu yang gue di Indonesia itu udah menjadi suatu budaya sih, kayak budaya, emang budaya jelek, cuma apa ya, lu misalkan lu nih jadi pejabat gitu atau DPR, DPD lah, atau lu nggak tahu kalau ini korupsi, itu lu nggak bakal tahu gitu loh, karena itu udah menjadi suatu budaya gitu loh. Ya mungkin secara teoritis lu tahu gitu, cuma seiring berjalannya waktu lu bekerja dalam suatu pejabat itu, sebagai pejabat ya lu nggak tahu gitu kalau itu duit hasil korup gitu loh, atau duit hasil cuci uang gitu loh. Itu karena udah kayak budaya itu sendiri gitu loh, udah kebiasaan lah orang-orang Indonesia gitu. Memang susah bisa dihilangkan, susah, tapi karena udah mendarah daging pada sistem Indonesia itu sendiri gitu loh. Ya itulah oke, mafia lah inilah itu kenapa juga mafia ini di kabur-kaburan lah atau apalah gitu kan, nggak tahu kan lo. Kayak contohnya kemarin tuh kita menyebut banyak di sebuah media dari Riza Khalid gitu kan, mafia minyak gitu loh. Padahal yang gue pernah baca, gue juga nggak tahu, kalian bisa cek, dia juga pernah menjadi wakil ketua KPK pada saat dulu, pada zaman Pak Jokowi kalau nggak salah. Kita nggak tahu kan ternyata dia ada mafia minyak gitu. Ya ini kenapa baru ketahuan sekarang, kenapa nggak dari dulu gitu. Berarti kan ada yang dipelihara dong orang-orang ini gitu kan. Kamu ya itu orang-orang ini kayak dipelihara ya udah, karena ada perjanjian, karena dia punya lebih atas minyaknya, ya udah presiden sama orang pemerintah sama mafia ini kerja sama. Itu kan bisa jadi kan, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Lu nggak ada yang tahu di balik sistem yang berjalan ini gitu loh, bahwa ada sistem-sistem di baliknya gitu guys. Jadi intinya berhati-hatilah sebagai manusia, dan lo harus bisa menjadi manusia yang berpendidikan. Balik lagi ya, berpendidikan, lu jangan menjadi manusia yang miskin otak, miskin akal, miskin uang apalagi. Nah itu juga harus bisa berempati juga sama manusia gitu loh, gitu guys. Ya apalagi orang-orang atas ini nggak ngerti lagi gue. Pinter sebenarnya kalau lu bisa, kalau misalnya lu bisa melihat sih sebagai manusia,
yang nyampe lah untuk bisa melihat bagaimana media ini bergerak, bagaimana media ini menggiring suatu rakyat gitu, bagaimana oligarki atau pemegang kekuasaan atau elit global dan sebagainya ini bergerak. Itu lu bisa ngelihat sebenarnya, itu lu bisa analisis sebenarnya. Cuma emang lu harus bisa banyak ilmu lah, banyak pengalaman, lu harus bisa banyak mempelajari lah ya, menjadi manusia yang berpendidikan aja dulu gitu, sekolah yang benar gitu sebagai manusia, gitulah guys. Tapi balik lagi sih ya, orang pendidikan aja di bisnisin sekarang kayak buku dan sebagainya gitu, kayak guru dan sebagainya. Gimana nggak nambah hancur negara ini, sekelas pondasinya aja masih bisa dipermainkan gitu lah. Seenggaknya pondasinya jangan dipermainkan lah, jangan diakal-akalin lah gitu loh, bikin aja pondasi yang bagus yang benar gitu guys. Oke, gitu aja penjelasan dari gua. Sampai ketemu lagi. See ya. Let's talk.